Selamat bertemu kembali dari mahasiswa dan para pendengar sekalian. Kita akan melanjutkan topik kita lagi dalam bidang manajemen keuangan internasional. Saat ini kita akan masuk pada materi pasar keuangan internasional. Jadi kalau kita dalam video-video saya yang lain mungkin ada pasar keuangan dalam konteks domestik, kali ini kita akan belajar tentang pasar keuangan dalam konteks internasional sebagai bagian dari mata kuliah manajemen keuangan internasional. Pertama, kita harus sekilas memahami dulu tentang sejarah dari pasar nilai tukar. Jadi sistem nilai tukar, maksudnya sejarah dari nilai tukar. Nilai tukar yang paling lama itu sistem yang digunakan itu dengan menggunakan gold standard, artinya mengacu pada emas. Ini dimulai dari tahun 76 sampai tahun 1913. Sederhananya ya, itu nilai uang itu dipatok pada emas. Jadi artinya berapa harga dari 1 gram emas itu menjadi acuan berapa nilai dari satu uang, dari satu mata uang tertentu. Jadi bisa kita lihat di sini. Each country was convertible into gold a specified rate. Jadi ditentukan mata uang tiap negara. That's the exchange rate between two currency. Jadi kalau kita membandingkan dua mata uang dari dua negara, itu kita akan memperbandingkannya dengan menghitung nilai silangnya terhadap 1 ons emas. Gitu ya. Jadi each country used gold to back its currency. Jadi setiap negara itu menyimpan emas sebagai jaminan dari nilai mata uangnya. Kemudian sistem ini mengalami permasalahan karena ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di sini, yaitu kurang fleksibel dalam perdagangan. Artinya karena dipatok pada nilai emas sehingga tidak ada fleksibilitas nilai tukar. Di samping itu terjadi persaingan yang tidak sehat ya antar negara, karena negara-negara yang tidak memiliki emas ya itu menjadi masalah juga dalam nilai tukar ini dibanding negara yang sudah memiliki emas sebagai penjamin dari currency-nya. Nah, kemudian ini bergerak menjadi agreement on fixed exchange rate ya melalui Bretton Woods Agreement tahun 44 sampai tahun 71 yang mematok kepada dolar. Pertanyaannya, kenapa dolar menjadi patokan pada waktu itu? Karena saya tidak tahu angka pastinya, tapi berbagai sumber mengatakan 3/4 cadangan emas dunia waktu itu dimiliki oleh Amerika, sehingga mereka dianggap pantas menjadi rujukan nilai tukar dari mata uang. Hampir sama dengan waktu merujuk pada emas, nilai mata uang dari dua negara yang berbeda itu akan diperhitungkan dengan nilai tukarnya terhadap dolar, itu ya. Namun masalah pun tidak hilang ketika ini sudah dipatok terhadap nilai dolar. Kemudian dolar itu overvalued ya, artinya nilai emas dengan nilai dolar tidak lagi sepadan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dalam perdagangan dunia. Nah, ini membuat ada beberapa usaha memang untuk membuka ketidakseimbangan itu, misalnya dengan beberapa perubahan perjanjian yang memperlebar ruang devaluasi atau pergerakan nilai terhadap nilai dolar, tetapi tetap tidak mampu menjaga keseimbangan perdagangan internasional, keseimbangan nilai tukar ya, walaupun ada misalnya seperti Smithsonian Agreement dan lain-lain, itu tetap tidak bisa mengubah ketidakseimbangan yang terjadi. Nah, kemudian akhirnya dibuatlah satu sistem rejim nilai tukar yang baru yang kemudian dikenal dengan nama atau dengan peristilahan floating exchange rate system. Dalam sistem ini dalam sistem nilai tukar yang membiarkan floating ini mengambang, itu tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. Jadi hampir sama dengan waktu kita mengelola atau menghitung pergerakan nilai atau harga suatu barang, maka pergerakan nilai uang itu dihitung atau ditemukan titik keseimbangannya dari
jumlah permintaan dan jumlah penawaran terhadap mata uang itu. Begitu ya. Jadi nanti kita akan di bab berikutnya, sebenarnya di bab ini dan di bab yang dua bab setelah ini sepertinya ya, ini cukup dijelaskan sejarah ini, tetapi saya tidak akan concern pada sejarah nilai tukarnya, karena bagaimanapun saat ini yang penting kita pahami kita ada di dalam konteks atau sistem nilai tukar yang mengambang. Mengambang artinya diserahkan kepada pasar. Kemudian mari kita lihat di layar foreign exchange transaction, jadi transaksi nilai tukar di dunia itu secara mayoritas sebenarnya tidak terjadi di bursa ini ya. Jadi the majority of transaction occur through over the counter, jadi di luar bursa ya. Where more than half the transaction, setengah dari transaksi itu terjadi di London dan di New York. Jadi setengah dari transaksi dunia itu terjadi di sana. Lalu kemudian foreign exchange dealers itu adalah yang melakukan adalah lembaga-lembaga yang melakukan intermediary ya, memperantarai ya, memperantarai di pasar foreign exchange, jadi pertukaran. Tetapi begini, di tahun-tahun terakhir ini ada beberapa platform semacam aplikasi atau sistem yang memungkinkan para MNC itu directly itu melakukan pertukaran mata uang dengan MNC lainnya gitu. Ya, jadi relatif menjadi semakin langsung, tidak lagi melalui dealer-dealer tentu, sehingga ini akan bisa menghemat biaya transaksi. Kemudian kita selain itu, kita perlu memahami bahwa transaksi itu banyak dilakukan yang dilakukan di spot market. Spot market ini sebenarnya lawannya adalah forward market, seperti yang sudah kita nanti akan kita pelajari di currency derivative. Nah, spot market ini adalah kalau kita mempertukarkan uang pada waktu real sekarang, artinya kita mengambil menyerahkan sejumlah uang tertentu untuk memperoleh memperoleh currency lain langsung pada hari ini kita serahkan, ya dapat hari ini. Bedanya nanti dengan forward market di video yang currency derivative itu penyerahannya di masa yang akan datang. Kalau ini kita perlu sekarang datang ke money changer, serahkan uang mata uang kita, kemudian peroleh mata uang yang kita inginkan. Nah, hal lain yang perlu kita pahami terkait foreign exchange transaction adalah karena waktu di seluruh dunia ini berbeda-beda, ada yang siang, ada yang malam, jadi boleh dikatakan atau memang kenyataannya transaksi foreign exchange ini terjadi sepanjang waktu atau 24 jam. Artinya transaksi itu tidak pernah berhenti, terus berjalan sepanjang ada satu pasar yang tutup, kemudian buka pasar yang lain. Nah, kemudian hal lain yang perlu kita pahami di dalam transaksi foreign exchange atau mata uang itu adalah tentang bid ask spread. Mari adik-adik kita lihat di layar. Bid ask spread ini sendiri adalah mekanisme dari perusahaan atau dealer atau lembaga yang melakukan transaksi atau mempertukarkan mata uang. Ini the buy atau bid price ya is a currency from customer yang nilainya sedikit di bawah price untuk menjual. Jadi terminologi buy, bid price dengan sell dalam konteks ini adalah dalam sudut pandang dealernya. Artinya buy dealernya, kalau sell dealernya. Jadi bukan sudut pandang kita sebagai pembeli. Nah, sehingga di sini dikatakan buy artinya buy-nya dealer itu lebih besar sedikit ya, slightly lower, lebih kecil sedikit dibanding sell-nya. Jadi wajar ya, mereka akan membeli lebih murah sedikit dibanding sell-nya. Di sanalah mekanisme mereka untuk memperoleh keuntungan dealer itu. Artinya dia akan membeli, orang yang datang menawarkan misalnya katakanlah dolar, dia akan membeli sedikit lebih murah daripada kalau kurs dia menjual. Itu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di poin yang ketiga, the bid ask spread normally expressed as percentage of the ask quote. Jadi kita lihat di sini nanti untuk menghitung bid ask spread-nya. Nah,
Lebar tidaknya jarak antara bid sama as, ya misalnya kalau sekarang itu kan rupiah sama dolar itu ada di kisaran 15.500, katakanlah bidnya itu 15.4, asnya itu 15.500. Nah itu kan lebarnya 100 bedanya. Lebarnya jarak itu atau bid ask spread itu sebenarnya ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama order cost, biaya mengorder, inventory cost, biaya menyimpan mata uang itu. Ada beberapa mata uang yang memang penyimpanannya relatif mahal, ya punya prosedur tertentu. Misalnya kalau di Indonesia menyimpan dolar itu harus rapi karena terlipat atau kena tinta atau apa, itu akan membuat harganya tidak diperdagangkan pada harga yang berjalan. Lalu competition di antara para dealer-dealer itu menentukan volume, ya volume perdagangan. Semakin besar volumenya biasanya itu bid ask spread-nya makin tipis. Sama currency risk, jadi ada beberapa mata uang yang memang risikonya tinggi, itu biasanya akan agak lebar antara bid dan ask-nya. Begitu. Lalu penulisan foreign exchange quotation itu bisa, atau informasi-informasi ini penulisannya mari kita lihat, ya kita bisa lihat itu di beberapa web keuangan, ya. Foreign exchange quotation can be found at the financial website, newspaper website of foreign exchange dealers dan lain-lain, kita bisa lihat di sana. Nah mari kita lihat direct penulisan langsungnya atau direct quotation-nya, the value of the foreign currency, ya in IDR, ini IDR rupiah. Misalnya kita lihat spot rate-nya dengan dolar, ya itu adalah 0,000625. Kita mungkin tidak terbiasa melihat rate seperti ini karena memang dolar rupiah ke dolar itu kan cukup kecil, ya. Yang biasa kita lihat adalah yang sistem indirect. Nah di indirect ini dibalik, jadi nilai berapa rupiah nilai 1 US dollar. Dalam konteks ini kita tinggal membagi saja 1 per 0,0 sekian tadi, itu menjadi 16.000. Begitu ya. Nah, yang sering kita lihat di pasar adalah yang 16.000 ini. Ya, jadi yang sering kita lihat adalah penulisan yang indirect. Lalu kemudian tidak semua pertukaran nilai uang, misalnya kita dengan mata uang negara lain itu tersedia di pasar, sehingga sering dilakukan cross exchange rate, ya. Jadi dipertemukan di dolar. Misalnya ini contohnya kita lihat value US dollar dalam rupiah itu 16.695. Saya ambil angka terakhir waktu menyusun ini, sempat lewat memang 16.000 ya, karena pandemi COVID-19 ini sempat di atas 16.695. Kalau sekarang sih udah 15.6. Ini waktu slide-nya saya siapkan itu di 16.695. Dan value US dollar di dalam dinar Irak itu adalah 1.193 dinar. Nah, berdasarkan ini ya, kita bisa menghitung nilai rupiah di dalam dinar itu adalah 16.695 dibagi 1.193, itu 14 rupiah lah per 1 dinar. Kira-kira begitu ya cara penulisannya. Kemudian kita akan masuk ke international money market atau pasar uang internasional. Ini lebih ke arah short term ya. Jadi pinjam meminjam short term. Ini bisa kita lihat ya. Mari kita lihat layarnya. The international money market developed to accommodate the needs of MNC. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan dari multinational corporation. Untuk apa mereka kadang perusahaan multinasional itu meminjam ya, borrow short term fund in the different currencies. Jadi dia meminjam uang dalam jangka pendek, mungkin untuk modal kerja atau apapun itu yang sifatnya jangka pendek. Jadi dia masuk ke international money market. Ya, biasanya itu untuk mensupport local operation-nya. Jadi kalau dia punya anak perusahaan di banyak negara, dia akan pinjam di dalam mata uang negara yang dimaksud. Kemudian kadang borrowing in currency that they anticipate will depreciable against their home currency. Nah, ini menarik adik-adik ya. Ini perlu menjadi perhatian kita. Kita itu kalau mau meminjam uang ya, ini ya, borrowing the currency the anticipate will depreciate against their home currency. Kalau ada mata uang yang melemah terhadap ya, depreciate ya,
terhadap mata uang kita itu hal yang baik ketika kita meminjam dalam mata uang itu. Ya, jadi misalnya kita meminjam sewaktu $1 itu 15.000. Kemudian mata uang dolar dalam konteks ini terdepresiasi ya, artinya dia melemah, maka kan kalau dolar melemah terhadap rupiah itu menjadi 14.000. Nah, itu hal baik bagi seseorang atau sebuah institusi yang meminjam. Tadinya dia meminjam dalam 15.000, kemudian dia hanya butuh 14.000 nanti waktu pembayaran untuk membayar per $1-nya. Nah, itu kalau dalam konteks dia meminjam di sini. Di konteks yang kedua, MNC dan institutional investor itu memiliki insentif atau memiliki dorongan untuk menginvest di pasar keuangan jangka pendek. Jadi ini dalam konteks dia memasukkan uang ya, dia sebagai orang yang menyediakan dana. Itu karena biasanya dorongannya adalah the interest rate on the short term investment denominated in foreign currency. Jadi bunga di dalam mata uang asing itu ya pasti sedikit ya, terlalu besar juga nggak mungkin perbedaannya. Itu melebihi kalau dia di home currency-nya gitu. Atau kebalikan yang tadi, they must consider investing in currency that they expect will appreciate against their home currency. Jadi kebalikannya yang tadi, katakanlah 15.000 waktu kita pinjamkan, tentu kita akan senang kalau nanti mata uang dolar itu menguat terhadap kita, katakan jadi 16.000. Jadi ketika kita nanti dibayar tetap di dalam dolar, yang dulunya kita beli dolar itu dengan 15.000, lalu nanti kita dibayar dalam dolar, kita tukarkan ke rupiah 16.000. Jadi itu akan menguntungkan bagi kita. Jadi memang sisinya selalu begitu sih. Ketika meminjamkan berharap appreciate, ketika kita meminjam berharap depreciate mata uang asingnya terhadap home currency kita. Gitu kira-kira ya. Mari kita lanjutkan. Kemudian ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dalam pasar keuangan internasional. Ada beberapa hal yang begitu atau beberapa mekanisme yang membuat atau sangat berpengaruh dalam pasar keuangan internasional, itu euro dolar. Euro dolar ini adalah dolar disimpan di dalam mata uang di dalam European Bank ini ya. Jadi corporation in the United States deposit US dollar di bank-bank Eropa. Nah, bank Eropa itu, ya, the bank eksekutif menerima karena dia akan kemudian meminjamkan uang itu, ya, uang dolar itu kepada perusahaan yang punya customer base-nya di Eropa. Jadi pelanggannya banyak di Eropa. Nah, ini uang dolar yang cukup banyak beredar dalam sistem perekonomian Eropa. Ya, ini juga termasuk pasar keuangan internasional yang cukup besar. Nah, kemudian ada juga yang namanya petrodolar. Petrodolar itu negara-negara pengekspor minyak itu kan biasanya meminta pembayaran di dalam dolar. Nah, kemudian pembayaran itu kemudian dia tabung juga di dalam dolar di bank-bank Eropa. Jadi perputaran dolar di bank-bank Eropa itu memang cukup besar. Nah, kemudian di masa-masa berikutnya Asia sebagai satu wilayah yang emerge ya, terus mengalami perkembangan, itu menjadi lahan dolar yang baru, ya, perputaran dolar yang baru yang cukup signifikan karena di Asia masih lebih prefer untuk menggunakan dolar dibanding menggunakan euro, ya. Tapi kita nggak tahu keadaan ke depan. Ini sekarang terjadi pergeseran yang cukup signifikan karena dominasi dolar bukan hanya terancam oleh euro, tapi juga terancam oleh yuan dari China, gitu ya. Nah, mari kita lihat. Nah, terkait di pasar uang tadi, money market interest rate itu tentu ada bunga ya, yang timbul ya. Dan bunga ini tentu akan berbeda-beda antara satu currency dengan currency yang lain. Biasanya begini, a country that experience both high demand, jadi kalau tinggi permintaan ya dan supply-nya kecil ya untuk short term fund, jadi permintaan atas short term fund di mata uang tertentu tinggi sementara supply-nya kecil, biasanya itu bunganya akan tinggi. Ya, demikian sebaliknya. Nah, kemudian kita juga perlu memahami bahwa money market rate tend to be higher in developing country. Jadi biasanya bunga di pasar uang ya itu biasanya lebih tinggi di negara-negara berkembang. Ya, biasanya karena bunga itu kan tidak bisa kita pisahkan dengan inflasi.
ya. Jadi kalau inflasi di suatu negara tinggi, dan biasanya negara developing country itu negara yang inflasinya tinggi, maka bunganya juga akan tinggi. Misalnya bisa kita lihat di sini ya, Indonesia sekarang 4,5, USA ini 0,25 waktu datanya diambil ya, Februari 2020. China 4,05, Jepang minus 0,01. Nah, perhatikan Jepang itu sampai minus 0,1, artinya kalau disimpan uang di dalam perbankan mereka malah tidak bertumbuh, malah berkurang. Nah, itu mendorong sebenarnya uangnya harusnya beredar di sektor real. Dan yang lain-lain bisa ada dilihat di sini, Malaysia 2,5, Singapura 1,26, Vietnam 5,0, Australia 0,25, Brazil 3,75. Gitu ya. Nah, sekarang terkait di money market ya, di pasar uang, risk of international money market securities, mari kita lihat di sini. Ini terkait pasar sekuritas ya, pasar surat berharga di pasar keuangan. Secara normal, international money market securities are perceived to be very safe. Biasanya memang aman ya. Apalagi kalau misalnya mendapat rating yang bagus dari agen-agen yang menilai, misalnya Standard & Poor's dan beberapa lembaga-lembaga pemeringkat internasional. Kalau dapat bagus dari mereka ya biasanya aman, begitu ya. Lalu international money market securities are also exposed to exchange rate risk. Jadi kalau kita membeli surat berharga pasar uang di pasar internasional, itu akan menghadapi risiko ya, terpapar pada risiko exchange rate. Jadi nilai tukar itu akan menjadi risiko tambahan dibanding kalau kita misalnya di money market yang domestik. Jadi di sini return on investment yang kita peroleh dari international money market, misalnya kita dapat berapa persen, itu akan berkurang ya jika currency denominating ya, jika mata uang itu mengalami pelemahan dibanding mata uang negara asal kita. Jadi kalau kita masukkan ke sekuritas di money market internasional, lalu mata uang negara itu melemah, ya kita akan mengalami pengurangan return on investment. Oke, ini international credit market. Borrower usually prefer that loans be denominated in the currency of the country in which they receive most of their cash flow, which eliminated the borrower's exchange rate risk. Jadi peminjam-peminjam MNC ini biasanya akan suka untuk meminjam di dalam mata uang dari negara yang mereka juga punya pendapatan paling banyak dari negara itu. Jadi nanti mereka berharap pendapatan dari negara itu akan digunakan untuk membayar kreditnya. Misalnya perusahaan Amerika yang punya banyak pendapatan dalam rupiah, dia akan lebih berani meminjam dalam rupiah karena pendapatannya itu akan digunakan untuk membayar kreditnya yang memang diambil juga di dalam rupiah. Kemudian, international credit market activity has increased over time, concentrated in region where economic condition are relatively strong. Jadi sekarang ini pinjam-meminjam dalam pasar internasional itu naik ya sepanjang waktu, terutama di region yang mengalami perkembangan. Misalnya Asia itu adalah emerging market yang bergerak sangat cepat. In providing international credit, several bank have joined to provide syndicate loans, sindikasi peminjaman. Jadi biasanya dalam pasar-pasar keuangan kredit internasional gini, biasanya pemberian kredit itu tidak hanya oleh satu bank saja, tapi biasanya itu bekerja sama antar bank untuk bisa memberikan satu pinjaman. Bukan hanya karena mungkin tidak sanggup besarannya, tetapi juga lebih ke arah mengurangi risiko. Nah, sekarang terkait international bond and stock market. Jadi ini adalah obligasi dan saham yang diperjualbelikan secara internasional. The international bond market facilitate the flow of fund, jadi memfasilitasi aliran dana antara peminjam yang membutuhkan uang dalam jangka waktu panjang dan investor yang memang berniat untuk mensuplai dana dalam jangka panjang. Nah, begini, MNC may choose to issue bond in the international bond. Jadi mereka memilih untuk menerbitkan di pasar keuangan internasional obligasi itu. Biasanya alasannya adalah pertama gini,
MNC may be able to attract a stronger demand by issuing the bond in particular foreign currency, ya, rather than home currency-nya. Jadi biasanya dia bukan biasanya ya, ada beberapa MNC yang memang akan memperoleh demand yang lebih kuat kalau dia menjual bond dia itu, obligasi dia itu di currency yang bukan home currency dia. Nah, kemudian MNC may prefer to finance a specific foreign project in particular currency, ya, sehingga dia mengejar uangnya juga dalam mata uang itu. Jadi dia mengerjakan satu project dalam mata uang tertentu. Nah, dia untuk pendanaannya juga mencari di mata uang project itu gitu. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan di Amerika punya project di Jepang, dia akan menerbitkan bond dalam yen, ya, untuk matchingnya lah, kira-kira gitu. MNC make attempt to finance project in a foreign currency with a lower interest rate. Jadi ini masalah bunga kalau yang ketiga. Dia akan mengejar menerbitkan bond di currency yang memberikan bunga yang menarik dibanding bunga di home currency-nya. Begitu. Lalu MNC may more readily attract fund from the foreign investor by issuing stock in international market. Jadi biasanya kalau sebuah MNC itu sudah punya saham secara internasional atau dia listing di pasar di bursa saham lain, misalnya kalau dulu Telkom itu listing juga di New York Stock Exchange, itu biasanya akan lebih mudah untuk mencari dana lagi, misalnya kalau dia mau menerbitkan bond di luar negeri, kalau dia sudah listing di luar negeri. Nah, itu biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Kemudian risk of international bond, risiko-risikonya adalah tentu international rate risk dan interest rate risk, ya, suku bunga tetap, risiko suku bunga akan tetap. Nah, ini akan menjadi pembeda antara dia bondnya domestik sama kalau obligasinya, ya, bond atau obligasi tidak bukan di domestik, artinya di internasional. Itu kalau yang internasional akan menghadapi exchange rate risk. Lalu ada liquidity risk, risiko-risiko likuiditas, di mana kadang-kadang di pasar keuangan internasional itu atau di international bond and stock market itu likuiditasnya tidak semudah kalau dia di dalam negeri, gitu ya. Lalu biasa juga credit risk, tentu ada risiko default. Begitu kira-kira materi untuk hari ini pasar keuangan internasional. Semoga memberikan pemahaman bagaimana uang itu bergerak secara internasional. Ada pasar uang jangka pendek internasional, ada pasar kredit jangka panjang internasional, ada pasar untuk saham dan obligasi secara internasional. Itu semua bergerak di mana semua perusahaan-perusahaan terutama MNC mencari pembiayaan dan juga mencari penyaluran yang paling efisien. Kalau pembiayaan yang paling murah biayanya, kalau pemanfaatan dana atau penyaluran dana mencari yang paling banyak atau paling tinggi returnnya. Itu akan terus bergerak mencari keuntungan yang paling baik. Nah, kalau di dalam pasar domestik meminjamkan di pasar domestik lebih ke arah interest rate risk dan credit risk. Kalau di pasar keuangan internasional itu harus mempertimbangkan exchange rate risk dan likuiditas yang berbeda-beda di masing-masing negara. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi yang berikutnya.